Alas Bogo ini, pohon-pohon ini selalu banyak yang mengandung sakralnya. Tidak aja pohonnya, ranting-rantingnya, daun-daunnya pun semua itu mengandung kesakralan. Jadi di dalam hutan ini tidak boleh dibuat sembarangan. Ada ranting jatuh pun membawa pulang itu kadang jadi momok bagi mereka, sering sakit dan sebagainya, akhirnya harus dikembalikan dan sebagainya. Hebatnya pemerintahan desa sekarang yang dikatakan Mas Ali barusan, dari tempat yang angker, dari tempat yang begitu wingit, dan orang habis asar pun lewat itu sungkan, nggak berani. Sekarang menjadi destinasi wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita berada di Alas Bogo yang ada di Wonogiri, teman-teman. Nah, kali ini kita akan mengeksplor seperti apa Alas Bogo yang sebenarnya. Di malam hari ini kita berada di malam 1 Suro dan malam Jumat Kliwon, teman-teman. Nah, seperti apa di dalamnya? Sudah ada Mas Ali di dalamnya. Mari kita lanjut ke Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, malam ini adalah malam 1 Suro. Ini kita di Alas Bogo di Desa Tasehargo, Kabupaten Wonogiri. Kebetulan di 1 Suro ini ada rangkaian kegiatan di sini. Kegiatan mulai dari tanggal 1 Suro sampai menjelang 1 Suro sampai hari keempat nanti. Jadi untuk hiburan masyarakat di sini juga terselenggara sampai malam ini. Tadi pagi, tadi siang juga memang sudah ada acara-acara yang ada di Alas Bogo, ritual dan sebagainya. Ini malam ini kita akan mengeksplor apa yang ada di Alas Bogo. Namun sebelumnya kita memohon izin terlebih dahulu pada leluhur Alas Bogo supaya diberikan keleluasaan, kelancaran, dan diberikan izin utamanya untuk mengeksplor di Alas Bogo ini. Ini malam ini kita ditemani oleh Mbah Lawe. Mbah Lawe ini termasuk ini juru spiritual kita, nanti yang akan memohonkan izin kepada leluhur di sini. Mbah Lawe mohon waktunya untuk mengizinkan ke beliau agar eksplor malam ini di Alas Bogo ini bisa berjalan dengan lancar dan dapat mendapat izin dari beliau. Oke, terima kasih. Ini nanti kita akan minta restu pada leluhur-leluhur yang berada di Alas Bogo ini untuk minta restu semoga apa yang diminta pada teman-teman ini bisa terlaksana semua. Moga kita menuju ke pasaran.
Mas Ali untuk permulaan tadi tuh. Ini gini, kita sudah mintakan restu sama leluhur yang ada di sini. Monggo teman-teman untuk telusur di titik-titik yang mana yang akan di expose, mana yang mau dipertanyakan. Segera monggo teman-teman bisa di lapangan. Oke, kita lihat seperti apa Alas Mbogo pada malam satu suro sekarang ya, Mas Ali. Nah, di sini tuh teman-teman banyak pohon-pohon yang terbilang pohon langka, pohon purba. Nah, kita lihat seperti apa sebenarnya pohon purba tersebut. Adakah kesakralan atau berkeramat, kita explore sekarang. Ini kita masuk hutan teman-teman ya. Jadi kita lihat dalamnya Alas Mbogo seperti apa. Nah, kebetulan kita di sini itu pas di malam satu suro, pas malam Jumat Kliwon, ya Mas Ali. Nah, jadi kesakralannya kayaknya beda tuh. Ada merinding-merindingnya. Alas Mbogo ini tempatnya di atas bukit. Jadi di atas bukit ini kelilingnya ini termasuk persawahan ya, persawahan model terasiring ya. Jadi berundak gitu. Namun tapi hanya di tengah ini, di atas bukit ini yang bentuknya ini alas. Nah, keunikannya di sini teman-teman. Itu banyak akar-akar dari pohon-pohon langka, dari dilihatnya seperti emang benar-benar hutan yang sangat tua ya teman-teman ya. Betul, betul. Ambil jalan. Ayo. Hati-hati teman. Orang akses. Ini banyak akar-akar yang itu. Tahu ini pohon apa? Kalau teman-teman ada yang tahu, bisa komen-komen. Bukan bidangnya terkait tanaman ini. Ini randu alas ya. Untuk tanaman-tanaman atau pepohonan di sini tuh masih benar-benar terawat teman-teman ya. Masih rimbun. Ini masih banyak pohon-pohon tua yang berusia ratusan tahun, seperti akar-akar seperti ini juga akar pohon yang masih hidup, bukan
masih akar asli, masih akar basah, akar hidup. Jadi makanya pohon-pohon tua ini sudah umur ratusan tahun, dan di hutan ini itu berbagai macam tanaman, bahkan ratusan tanaman yang berada di hutan ini masih terlindungi. Ini contoh pohon-pohon tua yang masih terjaga. Ini kita di wilayah selatan ya, wilayah Selatan ujung alas Bogor. Nah ini posisinya kalau kita ke sana kayak mau masuk ke lorong misterius, teman-teman. Ya, kita lihat ke lorong sana biar teman-teman tahu pohon-pohon tua seperti apa, teman-teman biar tahu. Ini jalannya udah dibikin apa namanya, batako ya, atau paving. Jadi kita tinggal mengikuti alur ini, jalan ini. Nah teman-teman, tadi kita sudah mengitari atau berputar-putar di dalam alas Bogor. Nah sekarang seperti apa reaksi atau yang tanggapan dari Mbah Lawe atau Mas Ali tentang alas Bogor ini, perihal lokasi, teman-teman ya, gimana? Jadi gini, untuk di alas Bogor ini, pohon-pohon ini selalu banyak yang mengandung sakralnya. Tidak aja pohonnya, ranting-rantingnya, daun-daunnya pun semua itu mengandung kesakralan. Jadi di dalam hutan ini tidak boleh dibuat sembarangan dan tidak boleh membawa pulang apapun di alas Bogor ini, ranting-ranting pun. Selama ratusan tahun ya. Apalagi merubah Apalagi titik pohon ini dipindah di sini, bahkan tidak boleh. Memang di sini tuh banyak pohon-pohon yang diincar para kolektor pohon, akan tapi di sini sangat sakral sekali, tidak boleh dibawa pulang. Nah untuk Mas Ali gimana, Mas Ali? Ya kalau tempat ini memang dikeramatkan sejak dulu ya, dikeramatkan selama ratusan tahun. Bahkan sebenarnya orang bermain-main di sini itu takut banget. Ada ranting satu pun membawa pulang itu kadang jadi momok bagi mereka, sering sakit dan sebagainya, akhirnya harus dikembalikan dan sebagainya. Itu berlangsung selama berapa abad. Memang betul tadi saya sendiri sepakat dengan yang disampaikan Mbah Lawe. Jadi tempat ini betul-betul keramatnya luar biasa. Hanya dari beberapa tahun ini saja memang di kepemimpinan Pak Polo yang sekarang itu ini baru berani untuk mulai sedikit mengungkap terkait dengan alas Bogor, termasuk yang paling kentara itu terkait dengan keberanian saat ini itu untuk mulai membangun. Jadi trek-trek yang tadi kita lewati itu kan itu baru. Jadi ada misteri lama seperti sebenarnya yang tersembunyi, hingga akhirnya baru saat-saat ini yang bisa dijalankan untuk pembangunan dan sebagainya. Gitu. Nah menindaklanjuti tadi pembahasan tadi ya teman-teman ya, yang hebatnya pemerintahan desa sekarang yang dikatakan Mas Ali barusan, dari tempat yang angker, dari tempat yang begitu wingit dan orang habis asar pun lewat itu sungkan, nggak berani, sekarang menjadi destinasi wisata. Nah itu kehebatannya pemerintahan desa Tasikharjo ya, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri. Nah, dan alhamdulillah dalam proses pembangunan lokasi alas Bogor ini
tidak ada kendala apapun, dan kita bisa merasakan lah bahwa para orang tua, sesepuh atau lembut yang ada di Alas Bogo semuanya mendukung untuk para pemerintahan desa membangun untuk kemajuan desa mungkin ya, untuk Maslahatan umat, nah benar, benar. masyarakat. Dan akhirnya sekarang banyak warung, berarti banyak mata pencaharian yang lebih lah dari warga, perekonomian lebih berputar, meningkat, jalan. benar. Nah, untuk kesakralan, emang sakral di Alas Bogo ini tidak diragukan lagi. Dan satu hal ya Mas Salih dan Balawe, ini yang saya lihat, waktu penelusuran kita tadi, ada satu hal yang sebenarnya tidak banyak orang yang tahu, yaitu ada sebuah kalau orang bilang itu oyot mimang atau oyot mimang. Nah, sakralnya oyot mimang itu atau oyot mimang menurut saya itu siapapun yang melewati oyot tersebut bisa berpindah alam atau berpindah dimensi atau berpindah lokasi. Tuh. Nah, di sini itu ada oyot mimang. Oyot mimang ini yang bisa membuka, kita bisa masuk ke Alas Bogo di versi gaib atau versi astral seperti apa itu sebenarnya tadi ada kelihatan. Nah, ciri-cirinya akarnya membulat, melingkar, dan warnanya hijau keemasan. Itu di sini ada. Jadi kalau pengen tahu, pengen mengerti Alas Bogo itu sebenarnya seperti apa, temukan aja akar nimang. Kita bisa masuk ke dimensi yang bisa masuk ke dimensi langsung bersama jasad-jasad kita gitu. Jadi kita benar-benar masuk ke alam Alas Bogo yang tidak dilihat oleh orang lain gitu teman-teman. Itu poin utama saat kita melakukan penelusuran tadi itu. Bukan penelusuran lah, kita mengeksplor tempat-tempat ini, dan ternyata emang benar katanya angker, katanya wingit. Dan yang bagusnya sekarang bisa sinkron antara yang datang untuk berwisata dan yang datang untuk berdoa atau berhajat, itu bisa saling berpadu dan tidak saling mengganggu. Itu yang paling penting, dan insya Allah gambaran saya Alas Bogo akan semakin maju, akan semakin dikenal oleh Nusantara mungkin ya, karena memang sangat berbeda sekali di hutan ini, di Alas Bogo ini gitu Mas Ali. Dan untuk sejarah yang atau hal-hal yang perlu kita ungkap, kita akan lanjut di episode berikutnya teman-teman. Jadi untuk sekarang saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.